menghadapi masalah kehidupan. Kadang-kadang kita jalan begini buntu, jangan nyerah kayak Nabi. Jalan begini buntu ketiga kalinya sehingga kita merasakan merintih, memohon kepada Allah, hanya bersandar diri kepada Allah. Ya Allah, tolong saya pengen begini, saya pengen begitu, tolong ya Allah agar saya ini bisa berkah selamat dunia akhirat. Pokoknya hajat kita sampaikan kepada Allah dengan sepenuh hati. Sekali gagal jangan putus asa, 2 kali gagal jangan putus asa, 3 kali gagal jangan putus asa. Karena kalau orang yang ingin sukses di dunia dan di akhirat itu akan dicoba bertubi-tubi sampai dia itu keluar santannya. Tahu kayak kelapa itu kalau keluar santan bagaimana? Pertama dipetik dulu gitu ya, benar. Setelah dipetik dikupas, sakit. Kalau sebenarnya kalau ibaratnya ini mah sakit itu kita. Dipetik kan dipuntir-puntir tuh sampai jatuh. Kalau orang dipuntir-puntir sakit enggak? Sakit. Dikupas kulitnya sakit enggak? Anggap aja dicubit kita ya, sakit. Terus setelah itu dikupas kulit luarnya, dikupas kulit dalamnya, batok. Dikupas kulit batoknya. Itu anggap aja kita daging yang sudah ini ya, kulit kita yang berapa lapis itu. Pertama serabutnya, sambuknya, tepesnya, yang kedua batoknya, yang ketiga kulit ari yang ada di dalam kelapa. Tuh. Terus baru diperes menjadi santan, diparut. Kira-kira enak apa enggak tuh? Coba tangan diparut, sakit apa enggak? Sakit. Kelapa juga demikian, dia supaya menjadi santan sampai diparut, dihancurin, baru setelah itu diademin, direndam pakai air. Setelah itu diperes itu sakit, anggap aja ya kalau diperes diapain tuh? Diperes sampai keluar santannya. Itu kalau tangan kita diperes, coba maaf Bu Haji praktekin diperes coba. Diperes enak nggak, sakit nggak? Nah semacam begitu, sakitnya luar biasa. Ini contoh. Nah begitu artinya kalau orang pengen sukses itu biasanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian. Tapi setelah dia udah jadi santan, kelapa udah jadi santan tuh, udah keluar, istilahnya mah bahasanya keluar intisarinya manusia gitu ya, saripatinya itu bisa dibuat sayur apa aja enak pakai santan ya. Mau dibikin santannya saja sampai di santan doang tuh itu sudah enak ya. Bisa buat nyayur opor, dia nyayur lodeh, buat nyayur laksa, apalagi tuh, pokoknya santan sangat bermanfaat. Tapi kalau kita mau jadikan minyaknya juga mahal. Segini nih, berapa mili tuh? 15.000 atau 30.000? Hah? 20.000 tuh mahal minyaknya. Kelapa tuh minyak letik ya, itu mahal segitu. Belum tainya tuh yang kalau kita ini tai blendo, iya blendonya aja enak. Tuh. Orang kalau sudah dapat ujian dari Allah, sudah ketemu santannya, sudah ketemu jati dirinya, ketemu apa lagi? Ketemu minyaknya, bahasa santan itu kelapa ya. Itu udah dia ketemu jati dirinya yang bagus, intinya manusia, potensinya manusia, maka jangan pula blendonya aja enak. Blendonya daki pun blendo itu daki daripada santan. Tapi dimakan enak kan? Minyaknya mahal, itu serba bermanfaat. Jadi buat sambal goreng katanya enak ya. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, orang yang kalau dapat ujian sabar, terus semangat, tidak pernah berputus asa, insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan ujian itu bukan cuma sekedar nguji biasa, tapi ada maunya Allah. Udah susah begini, banting belum begini, belum bisa juga, emang belum waktunya.
Setelah keluar santannya dia merih mohon sama Allah, barulah bikin cilok. Baik cilok jadi mahal itu, heran gitu. Seminggu sekarang dilihatin udah dapat 3 juta seminggu cilok ayam apa gitu. Ya apa? Oh iya, kalau puasa libur, iya, udah enak gitu, karena udah diperes santannya. Oh ketemu usahanya semacam ini, dari gaji lain, dari usaha juga lah lain. Makanya kita terus semangat Bapak Ibu ya. Nih, ini juga dirasakan sama saya pribadi. Ya, pribadi saya itu kemarin saya pertengahan awal Ramadan ujian with work in progress yang kedua. Itu di tulisan saya perasaan udah bagus kata saya mah. Karena udah direvisi yang pertama kan. Masih disalahin. Sekarang revisi hampir sebulan belum selesai ini. Ya, revisi masih belum selesai. Terus apa lagi? Masih mau ikut sidang yang ke-6. Udah 5 kali di sidang masih belum lulus juga. Tuh, 5 kali diuji belum lulus juga. Sekarang pengen ujian yang ke-6, tahapan yang ke-6. Jadi setiap ujian lulus, cuman revisinya lama. Ujian lulus, revisinya lama. Sampai kalau udah ujian ke-7 baru selesai. Baru disitu saya sadar, ini dapat ilmu begini meres kelapa juga. Oh begini ya, jam 2 malam merenung. Saya kok perasaan nulis sudah banyak bener, tapi masih salah aja di sini ya. Padahal kalau tulisan di tempat lain gampang, saya mudah. Nggak taunya pas begitu lagi ngerenung begitu pikirin. Jadi memang untuk orang yang khusus gitu ya, artinya kan kalau sekolah S3 tuh sekolah khusus, artinya jarang orang yang ini ya, yang sekolah situ. Itu bener-bener diperes supaya keluar santannya. Setelah saya sadar begitu, semangat lagi nulis. Kemarin udah malas saya tuh, suruh ngerapihinnya sama 2, rapihin footnote sama daftar pustaka. Nggak taunya ngerapihin dari halaman 1 sampai halaman 400, kan kelamaan kita. Aduh, sekarang baru semangat lagi. Oh, disuruh begini sama Allah biar keluar santannya kita, biar keluar kepinterannya kita dan potensinya kita. Baru setelah itu kita disebut kali kalau sudah selesai diuji. Gitu ya. Bapak Ibu ya sekalian ya. Ini pertemuan Ramadan kita udah jam 5 belum? Setengah 6. Udah ya, masih lama ya. Iya. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, setelah itu ya, setelah kita tuh dapat ujian yang begitu, terus kita semangat nanti akan ketemu jalan keluarnya. Makanya nih kepada adik-adik saya, saudara-saudara saya yang kebetulan pada tahun ini mengalami ujian, jangan, kalau orang rajin baca Quran itu doanya tidak bakal ditolak. Insya Allah. Nih apalagi baca kulhu nih sekarang banyakin ya. Jangan 1000 Kalau pengen diaku anak mama harus 10.000 bagusnya mah. Ya 10.000 selama 10 hari, sehari 1.000 gitu. Ntar kan kalau udah anak cuma 9 tuh udah cepet tuh. Berarti 10 hari berarti 10.000, 9 tinggal 1.000 lagi. Biar 1.000 mah saya yang ngerjain sebentaran, sejam selesai. 1.000 mah gitu. Kalau 10.000 mah ya. Gitu. Maksudnya kita bagi-bagi supaya kita ini takwa, jangan sendiri-sendiri. Maksudnya ajak saudara-saudara kita. Sebenarnya saya sudah kenapa saya tularkan ini kepada adik-adik sekalian? Karena sebenarnya saya sudah mengerjakan ini mungkin lebih dari 100.000 gitu, mungkin lebih dari 100.000 dari beberapa tahun yang lalu saya mengerjakan ini secara khusus setelah saya menyelesaikan punya saya sendiri gitu. Cuman saya mau ngajak kepada adik-adik saya, keluarga saya, doain orang tua dengan membaca kulhu, jangan malas ya. Baca Quran mentang-mentang kagak disuruh, tahu di rumah pada baca Quran nggak ya? Udah sampai juz berapa ini Adai? Hah? Separohnya. Separohnya apa nih? Ya. Separoh juz apa separoh? Iya. Baca. Jadi baca Quran itu jangan cuma diperintahkan saja. Kadang-kadang diberikan ini
Cuman baca waktu itu doang, terus baca Quran terus supaya kita ketemu mujizatnya Al-Quran. Jadi mujizatnya Quran itu bisa kita rasakan, bukan kata orang, kata kita yang merasakan. Itu Bapak Ibu ya, baca Quran jangan dilupakan supaya kita ketemu mujizatnya Al-Quran, merasakan. Satu-satunya mujizat yang turun kepada Nabi yang kita rasakan sampai saat ini, yaitu yang bisa kita rasakan dan bisa kita raba, yaitu Al-Quran. Makanya baca Al-Quran. Orang Barat aja, orang orientalis neliti ini sampai jadi ilmu pengetahuan. Masa kita kagak bisa? Orang Islam yang mengatakan Quran sebagai pedoman hidup kita. Nih Bapak Ibu sekalian, ada orientalis sangat kagum dengan bacaan Al-Quran, namanya H.E.R.B namanya. Tuh ya, namanya. Dia itu saking kagumnya baca Quran, tidak ada selama 14 abad ini orang yang sehebat Muhammad, yang kalau menyanyikan, dia bahasa Timur menyanyikan dengan suara nyaring. Yaitu kalau semakin dia membacakan itu semakin dihayati, merubah orang dari tidak baik menjadi baik, yaitu Al-Quran maksudnya. Itu dia mah bukan, dia nganggapnya Quran itu seperti nyanyian kalau dibaca dengan qari. Gitu, jadi kita baca Quran. Ya diantaranya isinya Quran itu adalah surat Al-Ikhlas. Terus coba ya, kayak kita tambah dicintai Nabi, banyakinlah kita baca sholawat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu saja dah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.